Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, salam giras dari Farouk Abdillah Channel. Dan kali ini berita-berita yang segera saya ulas, berita-berita yang sangat panas, malah saya katakan mirip lagunya Afgan, sadis. Sadis. Dan berita ini bertautan dengan berita unjuk rasa yang berlangsung Senin kemarin dengan sejumlah massa yang cukup banyak, yakni dari masyarakat Matanair dan sekitarnya. Saya katakan sadis. Ini pemberitaan yang sangat jarang saya temui sepanjang saya 30 tahun menjadi wartawan. Ya, 30 tahun menjadi wartawan, baru kali ini mendapatkan sebuah berita yang sangat sangar, bahkan sadis. Sadis mirip lagunya Afgan. Kali ini memang berbeda dengan minggu kemarin. Minggu kemarin berita-berita yang berkaitan dengan unjuk rasa masyarakat Tanah Air dan sekitarnya perihal Pilkades diliput hampir banyak media. Catatan saya pada waktu itu yang saya dapatkan di grup-grup WhatsApp, ada 7 berita tanpa saya mencari ke link-link sumber berita lainnya. Namun pada kali ini saya hanya menemukan 4. Satu pun itu dari media sebuah televisi, kalau tidak salah Metro TV. Namun yang saya temukan di grup-grup yang saya biasa cari untuk mendapatkan informasi sebagai bahan ulas berita, didapatkan hanya di dutapublik.com, kemudian seputarjatim.com, yang ketiga detikzone.net. Nah, berita yang sangat sadis ini saya akan bacakan yang dari detikzone.net. Saya langsung bacakan ya, biar semakin seru berita-beritanya kalau dibacakan. Sumeneb, detikzone.net. Aksi demonstrasi Akbar Jilid 3 kembali diusuarakan para pejuang keadilan aliansi rakyat penggugat yang datang dari Matanair, Kecamatan Rubaru, di halaman pemerintah Kabupaten Sumeneb, Madura, Senin 17 Januari 2022. Aksi demo tersebut sangat bergairah, bergairah banget ya, dan lebih hot dari sebelumnya. Wah, benar. Pasalnya pasukan penuntut keadilan itu sampai robohkan pagar Pemkab Sumeneb dan menyebut Bupati Sumeneb serta Ramli sebagai setan. Wallah. Anda kami ganti watan setan, Ramli setan, Bupati setan. Ini luar biasa kemarahan mereka ya, sampai ngata-katain Bupati Sumeneb serta Ramli sebagai setan. Waduh, kemarin katanya sudah diru'ya, tapi kok jinnya diru'ya malah justru sekarang ada setan. Ini lebih serem lagi. Lebih serem lagi. Iya, lebih serem lagi. Kalau kemarin diru'ya pakai macam-macam ya, pakai daun bidara, ditanami daun bidara supaya jin-jinnya keluar. No, sekarang menyebut Bupati Sumeneb serta Ramli sebagai setan. Ramli ini dulunya kepala dinas pemerintahan desa ya, dan sekarang kena mutasi kalau nggak salah di asisten apa. Ya, dan dia mungkin sekarang PLT-nya. PLT-nya. Saya lanjut ya. Semua itu terkait tuntutan kasus sengketa pemilihan kepala desa Pilkades Matanair, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumeneb pada tahun 2019 yang hingga detik ini belum melantik Ahmad Rasdi menjadi kepala desa. Ya, itulah
Itulah yang terjadi jika unjuk rasa dibiarkan saja begitu saja tanpa ada solusi yang jelas. Berarti jilid 3 ini sudah 3 pekan mereka melakukan aksi unjuk rasa untuk mendengar keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah atau bupati. Namun hingga pekan ketiga, kawan-kawan, pekan ketiga belum ada putusan apapun dari pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa. Ini terlalu lama. Padahal kita jelas untuk melayani masyarakat harus dengan cepat, apalagi hal-hal yang sudah jelas. Karena pada pokok persoalan kali ini yang digugat oleh masyarakat Desa Matanair adalah masalah putusan PT UN nomor 79 PK Tun 2000/2021 yang isinya pada poin 4 memutuskan mewajibkan tergugat agar menerbitkan keputusan baru yang isinya berupa mengangkat dan melantik penggugat Ahmad Rasidi sebagai Kepala Desa Matanair, Kecamatan Baru, Kabupaten Sumeneb periode 2019-2025. Namun hingga aksi tersebut digelar untuk yang ketiga kalinya, Bupati Sumeneb masih belum menampilkan batang hidungnya, sehingga masa yang datang mengancam akan membakar kantor kebanggaan Pemkab Sumbawa. Aduh, janganlah, nggak boleh begitu ya, nggak boleh begitu. Jadi anarkisme itu adalah sebuah perbuatan yang tercela dan itu menimbulkan kurangnya simpati kepada para pengunjuk rasa nantinya, dan itu merugikan semua pihak, setiap warga negara siapapun, bukan hanya pemerintah kabupaten yang dirugikan jika terjadi bakar-bakaran di tempat itu, tapi yang dirugikan juga rakyat, karena ya gedung Pemkab itu yang membangun adalah rakyat. Namun demikian, kemarahan itu semestinya segera direspon sebaik-baiknya oleh pemerintah kabupaten. Persoalannya tidak rumit, sekali lagi, persoalannya tidak rumit. Hanya saja butuh kober. Nah, karena katanya orang Madura kober ngurusi seperti itu. Jangan sampai membiarkan ini berlarut-larut menjadi gumpalan batu es dan menggelinding menjadi ancaman bagi semua pihak. Alangkah baiknya sesungguhnya ya, pendapat saya, Pak Bupati segera mengumumkan apapun yang terjadi, menyampaikan apapun yang terjadi. Pak Bupati sendiri, tidak melalui kabak hukumnya, tidak melalui kabak Pemdesnya. Sebab dulu yang banding, yang berperkara adalah Rasidi dan Bupati Sumeneb, bukan dengan kabak hukumnya, bukan dengan kabak Pemdesnya, Kadis Pemdesnya, tapi dengan Bupati Sumeneb. Pak Bupati, kasihan ini rakyatmu sudah 3 gelombang 3 kali berunjuk rasa. Kamu dikatakan dalam berita ini kamu tidak pernah nongol, tidak menampilkan batang hidungnya. Ayo, jargonmu bismillah melayani tunjukkan. Jargonmu saatnya move on, tunjukkan. Jangan tergila-gila dengan hanya jargon-jargon yang tidak pernah dilaksanakan dengan benar. Apa itu move on? Apa itu bismillah melayani? Layanilah sekuat dan semampu kamu berbuat. Nah, itu Pak Bupati. Baru Pak Bupati. Pak Bupatinya wong cilik, betul. Kalau begini kan gak enak rasanya, mau bakar, bilang-bilangin pengunjuk rasa, bilang-bilangin setan. Ini kewibawaan marwah Bupati turun seturun-turunnya, memalukan. Saya sebagai bagian dari rakyat sangat miris mendengar, membaca apa yang dikatakan para pengunjuk rasa. Ayolah berpikir jernih, ayolah berpikir merakyat. Sebagai bupatinya wong cilik, ayo tunjukkan kita bahwa kita memang betul-betul berpihak kepada wong cilik. Jangan hanya persoalan ini begini begitu masih lempar kanan lempar kiri. Tidak ada penjelasan
Dari penjelasan Pak Bupati ini nggak ada penjelasan yang sebenarnya apa yang terjadi. Seharusnya Pak Bupati menjawab itu. Kan mestinya kan begini, berani berperkara, berani banding, berani juga berbicara, berani juga mengatakan kalah, berani juga mengatakan menang. Kalah menang dalam pengadilan sesuatu yang biasa, sama dengan kalah menangnya di pilkada. Fatah Yasir kalah, dia menerima kekalahan itu. Menerima. Siapapun kalah, Prabowo kalah dalam pilpres, dia mengakui kekalahan itu dan bergabung menjadi bagian dari kabinet. Biasa dalam permainan dunia, dalam dunia politik ini. Kalah menang sesuatu yang biasa. Oleh karenanya Pak Bupati ini, sekali lagi Pak Bupati ini, jawablah. Saya kasihan rakyat kalau seperti disajikan tontonan seperti ini. Kasihan berapa biaya yang harus dikeluarkan. Nah, kursi-kursi yang diangkut besar-besar ke panggung, saya lihat fotonya luar biasa. Video-videonya luar biasa. Sangat memalukan. Dan saya sangat tidak setuju juga ketika ada para demonstran membilang-bilangin bupati yang kita cintai dengan setan. Emangnya dia setan? Setan adalah predikat nama sebuah makhluk yang dikutuk Allah. Setan, itu namanya setan. Setan adalah makhluk yang dikutuk oleh Allah. Anda kami ganti watan setan, Ramli setan, Bupati setan. Iya, sangat memalukan. Bupati kita yang kita cintai disebutnya sebagai setan. Kalau kita merujuk pada ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Apakah bupati kita terkutuk? Saya tidak setuju. Bupati kita dikatakan makhluk yang terkutuk, makhluk yang paling hina. Astagfirullahaladzim. Mari kita beristighfar bersama-sama. Jangan sampai lagi para pengunjuk rasa menyebutnya sebagai setan. Juga disampaikan kepada Pak Ramli, mantan Kadis BPMD, ya Pemdes lah, yang disebutnya setan. Ya Allah, saya tidak habis pikir. Saya adalah peserta unjuk rasa reformasi 98. Jadi saya belum pernah, kalau orasi-orasi tidak pernah menyampaikan kalimat-kalimat kotor. Pada saat itu yang berkuasa adalah Pak Harto. Tidak ada kalimat-kalimat itu. Belajeti saja kebijakannya yang tidak baik. Belajeti semua persoalan-persoalan yang dia tangani tidak baik. Belajeti juga sikap kepemimpinannya, no problem. Tapi kalau sebutnya sampai ke setan ini, saya katakan sekali lagi, berarti para pengunjuk rasa menyebutnya Bupati dan Pak Ramli sebagai makhluk yang terkutuk. Naudzubillah. Dan saya berharap kepada Pak Bupati ataupun Pak Ramli ini ya, ayolah bersikap dengan sangat jujur, bersikaplah dengan elegan, terbuka, datangkan unjuk rasa itu, bukan hanya unjuk rasa, datangkan, dihadapkan, diundang untuk mendengarkan apa penjelasan Bupati memberikan penjelasan tentang persoalan-persoalan yang terjadi hari ini. Memalukan. Saya rasanya mendidih darah ini ketika Bupati kita dihina menjadi disebutnya sebagai setan. Saya sangat marah. Namun itulah, barangkali tentu saya tidak melakukan pembenaran terhadap para pengunjuk rasa. Mereka sudah marah di ubun-ubun. Kemungkinan karena sikap Pak Bupati dan aparat di bawahnya tidak menunjukkan tanda-tanda untuk menyelesaikan persoalan ini dengan tegas. Kalau mau menolak keputusan pengadilan itu, yang ikrah, silakan tolak. Saya tidak patuh dengan putusan pengadilan. Misalnya, yang sudah ingkrah, saya tetap tidak akan melantik Rasidi.
Sudah katakan seperti itu. Itu lebih baik daripada main kucing-kucingan nggak karuan ini. Oleh karenanya sekali lagi, bapak-bapak yang mulia, bapak bupati, siapa saja di situ, ayolah gentle, jujur, move on. Saatnya move on. Bismillah, melayani. Nggak main-main. Jargon Bismillah itu dengan nama Allah. Dia bekerja karena Allah. Mananya dia bekerja karena Allah. Jika seseorang melakukan bacaan dengan mengawali dengan Bismillah, maka dia bertindak diri bersih untuk melakukan sesuatu yang baik. Nah, mungkinlah mau maling itu menjadi mau rampok dengan Bismillah, aku ngerampok, nggak mungkin. Bismillahirrahmanirrahim, mau makan baca Bismillah, ya mau keluar rumah baca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Dengan kata lain Pak Bupati, dengan jargon Bismillah pada saat pilkada ada itikat baik, ada keinginan baik. Jadi sesuatunya apa yang ia kerjakan Pak Bupati adalah karena Allah Ta'ala, lillahi ta'ala. Oleh karenanya jangan berlama-lama, nanti Allah murka juga ya. Murka juga kalau jargonnya dipakai tapi pelaksananya nggak dipakai, itu marah Allah. Kata Allah, aku dipakai-pakai dengan nama Allah, Bismillah. Jargonnya dipakai untuk kegiatan untuk sistem pemerintahan, tapi pada hakikatnya aku tidak pernah dipakai di dalam pelaksanaan teknisnya, dalam eksekusinya. Marah juga Allah. Ya mudah-mudahan tidak seperti itu. Ya mudah-mudahan tidak seperti itu. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Ke garis yang lurus, kembali ke jalan Allah. Kedua, saya juga merasa tidak setuju membakar apa segala macam. Tak setuju. Oleh karenanya, mari emosi yang telah di atas ubun-ubun turunkan kembali kepada jargon Bupati kita. Bismillah. Niat yang baik. Bismillah, memulai dengan yang baik. Bismillah, dengan itikat yang baik. Bismillah, dengan diputuskan yang baik. Itu namanya Bismillah melayani. Saya koreksi memang hal-hal semacam ini, saya koreksi, suka koreksi ya. Agar semua di jalan on the track, di jalan yang benar. Di jalan yang benar. Kemudian saya ingin katakan kepada kawan-kawan Farouk Abdullah Channel, selalu yang saya katakan, ini dalam rangka demokratisasi dan penegakan hukum, supremasi hukum kedepankan, dan insya Allah kita akan nyaman dan selamat. Nggak lahir model-model setan kayak gini. Model-model setan yang keluarkan ini sangat, waduh, subhanallah. Mudah-mudahan ya. Saya lanjutkan bacanya ya. Demo ini sebagai bentuk perlawanan kepada oknum yang tidak bertanggung jawab, kepada kepala oknum yang membangkang terhadap putusan PT UN, ucap orator aksi. Bukan kepala ya, kepada oknum. Saat ini kata Bismillah melayani sudah berubah menjadi Bismillah mengingkari. Nah ini benar adanya, benar adanya. Saat ini kata dia Bismillah melayani sudah berubah menjadi Bismillah mengingkari. Bismillah melayani sudah berubah menjadi Bismillah mengingkari, ungkap orator aksi. Tak berselang lama perwakilan Pemkab Sumeneb, yakni Ramli selaku PLT Kadis DPMD dan Hizbul Wathan selaku Kabak Hukum Pemkab Sumeneb menemui ratusan massa. Kendati begitu, orator aksi mengatakan Bupati Sumeneb sebagai Bupati setan. Ramli setan, Bupati setan, imbu sang orator. Hingga berita ini dipublis, ratusan massa masih menduduki kantor Pemkab Sumeneb dan segenap jajaran kepolisian dengan sigap mengamankan. Masya Allah, ini sudah ya, nggak tahu ya. Mereka sudah kadung emosi seperti ini. Saya juga
nggak habis pikir ini. Ya, sayangnya hal-hal semacam ini direspon dengan cara-cara yang sangat kurang menurut saya. Ya, berandai-andai saja. Andai kata jadi bupati, saya panggil mereka jelaskan ini dan itu, sudah selesai. Mau berontak, mau terima, terserah. Itu cara yang gentle. Laki petarung itu tidak pernah mengenal kata manis dan pahit, pedas dan asin. Semuanya dikatakan sesuai apa adanya. Jika petarung itu menyatakan bahwa itu pedas, cabai itu pedas, garam itu asin, nah itu, jamu itu pahit, nah itu, katakan apa adanya, enak. Hati kita akan tentram manakala hal-hal semacam itu dikatakan apa adanya. Ya, mudah-mudahan bupati yang mungkin kelihatan santai bisa menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hal-hal yang diinginkan oleh masyarakat banyak. Namun demikian, kawan Farouk Abdullah Channel, hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum di Pilkada Matan Air agar dapatnya segera diselesaikan dengan cara-cara yang santun. Para pengunjuk rasa, awas hati-hati. Kita ini berada di Sumeneb. Sumeneb dikenal dengan masyarakat Antep Asor. Sumeneb dikatakan sebagai bumi keraton yang masih diikat oleh tata titi, tata krama satu dengan lainnya. Bapak, Babu, Guru Rato. Harus itu diutamakan. Ya, namun demikian begitu juga Sang Rato harus mengerti juga, harus mengayomi rakyatnya yang sedang kegelisahan. Gelisah mereka, dan mereka bisa sekali lagi bisa terbelah di tengah-tengah masyarakat itu menjadi kelompok A dan kelompok B. Ini berbahaya. Dan saya informasikan bahwa dalam kaitan unjuk rasa ini, Bupati mungkin tidak merasa bahwa dibidik oleh banyak media yang berkaitan dengan hal-hal pilkada sini. Walaupun saya sudah sampaikan di awal bahwa tidak seperti pekan yang lalu, unjuk rasa kedua, jilid 2, yang diliput hampir seluruh media. Namun kali ini saya hanya mendapatkan 3 media yang melansir berita unjuk rasa kemarin hari Senin, yakni dutapublik.com, detikzone.net, dan seputarjatim.com. Serta kemarin tadi saya dapatkan kiriman dari salah seorang sahabat saya, yakni Metro TV, ternyata juga meliput, dan media lainnya selain Metro TV saya belum dapatkan. Biasanya yang cukup peka juga TV One, karena TV One dan Metro ini sama-sama media yang mengandalkan pemberitaan yang cepat, lugas, dan berani. Tapi TV One saya coba cari, belum saya temukan. Mungkin saya tidak menemukan, mungkin sudah ada, barangkali tidak menemukan. Bidikan yang sebelum unjuk rasa ditoreh oleh media tentang kegiatan bupati ini mengkritisi juga apa yang dilakukan Bapak Bupati, yakni dari Galaksi Risalah Kebenaran tanggal 16 Januari 2022. Judulnya, diancam demo Bupati Sumeneb malah berjoget ria. Inilah sikap kritis jurnalis ya. Sikap kritis jurnalis ini memang selalu menjadi bahan kajian bagi siapa saja. Saya cukup tertarik dengan hal-hal yang berbau media. Selama 30 tahun lebih di media,
terakhir saya di harian Republika grupnya TV One ya. Saya sangat concern dengan hal-hal yang berbau berita, karena bagaimanapun juga pengalaman saya yang dialami masa muda, sekarang ini tergambar di zaman hari ini. Namun yang lebih bebas hari ini. Kemarin kita ada sospol segala macam. Jadi wartawan di Lexus dulu sama sospol, kantor sospol sebenarnya. Dulu kasus polnya Pak Edi. Sorry ngantur ya, nggak apa-apa. Dan dulu wartawan hanya sejumlah 19 orang yang tergabung dalam PBI. Di luar PBI kayaknya sudah nggak ada, sedikit sekali. Jadi dulu hanya 20 orang wartawan yang tergabung dalam PBI, dan salah satunya saya. Dan jadi pada waktu itu memang tidak sesanter berita-berita hari ini. Hari ini bisa ada unjuk rasa bisa 20 sampai 30 mungkin ya. Tapi di kasus jilid 3 unjuk rasa ini ternyata cuma 3 saya menemukan. Ini menjadi pertanyaan, teman-teman lagi kemana ini, teman-teman wartawan ya? Teman-teman wartawan lagi kemana ini? Yalah nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Nanti mungkin lagi berlibur kemana, ke Bali, karena saya juga dulu sering bareng-bareng ke Bali ya, ke Bali, ke Batu, itu rombongan 2 mobil apa di zamannya Ketua PBI Mas Deni Abdul Said almarhum, almarhum, kemudian zamannya Agus Rasid almarhum, almarhum, sering mungkin mereka itu bareng-bareng ya, bisa bareng atau mungkin apalah, nggak tahu saya. Baik, ini yang ada yang kritisi dari Galaxy ya. Saya bacakan aja. Sumenep Galaxy ID. Judulnya, diancam demo Bupati Sumenep malah berjoget ria. Oh, jadi tanggal 16-nya ini bupatinya berjoget ria sebelum unjuk rasa. Kabar tentang ribuan warga akan kepung Pemkab Sumenep besok. Kemarin Senin itu tanggal 17. Oh betul. Tanggal 16-nya Bupati katanya media ini jogetan. Tanggal 17-nya ada unjuk rasa. Tidak membuat Bupati Sumenep Ahmad Kausi SHMH menjadi ciut jalinya. Bupati Sumenep tetap bahagia di tengah ancaman kemarahan warganya. Hal itu terbukti dari beredarnya sebuah video amatir di mana Bupati Sumenep pada hari Sabtu tanggal 14 bulan 1 2002 tampak sedang berjoget dan bergembira di sebuah rumah joglo menyerupai villa di wilayah wisata Batu, Malang, Jawa Timur. Ya Allah, jadi jogetnya ini di Batu ya. Wah, asik nggak ngajak saya. Mestinya ngajak saya di joget-jogetan, nyanyi-nyanyian. Saya suka nyanyi juga, ya maklum lah. Juga mantan penyiar juga dulu. Mantan penyiar, mantan wartawan, tapi wartawannya masuk. Dalam rekaman video tersebut tampak Bupati Sumenep didampingi nyonya oleh Nyai Rahmania, istri Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD, sedang berjoget ria sambil diiringi nyanyian ulang tahun ultah. Wah, ini joget-jogetan ya. Saya ingin juga tahu jogetnya modelnya. Ada videonya ini ya? Ada yang punya videonya? Kirimin dong saya. Saya ingin tahu jogetnya Pak Bupati kayak apa ya? Apa seperti saya? Apa seperti teman-teman yang lain? Tampak dalam tayangan video tersebut Bupati Sumenep dilayani oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumenep Kiai Haji Abd Hamid Ali Munir yang memotong kue ulang tahun untuk Bupati. Oh, ini ulang tahunnya Kiai Haji Abd Hamid Ali Munir. Wah, teman saya nih, teman masih muda. Ketua DPR ini teman saya. Jadi bapaknya Kiai Hamid ini sahabat bapak saya dan sering bercengkerama di rumah saya dulu ya, sering main-main ya. Dulu bapaknya Kiai Haji Abd Hamid, Kiai Hamid Ali Munir ini teman sama-sama P3. Ya, dengan bapak saya. Bapak saya dulu P3. Ya, di Partai Persatuan Pembangunan. Betul. Jadi teman, dan Kiai Hamid ini sering ke rumah juga. Sering ketemu dengan saya dan sebagainya. Ya, salam hangat buat Kiai Hamid ya. Kota DPRD. Video tersebut beredar luas setelah Bupati Sumenep mendapat ancaman adanya aksi besar-besaran yang akan dilangsungkan pada hari Senin
tanggal 17 Januari 2021, aksi mana merupakan kelanjutan dari aksi-aksi sebelumnya. Maksudnya ini aksi yang Senin kemarin adalah aksi ketiga. Menurut sumber yang identitasnya tidak mau diungkapkan, acara tersebut merupakan perayaan terhadap hari ulang tahun Ulta Kiai Haji ABD Hamid Ali Munir, sarjana hukum yang saat ini menjabat Ketua DPRD Kabupaten Sumeneb. Fenomena tersebut mengusik perhatian aktivis, pemerhati politik pada lembaga pengembangan demokrasi dan anggaran publik LAPDAP Madura, RRAyu Aziza Winata, sarjana hukum MH. Menurut Lingroro, panggilan akrabnya, fenomena tersebut dirasakan tidak pantas dilakukan oleh Bupati karena kegiatan hura-hura tersebut berdekatan dengan hari pelaksanaan aksi demonstrasi yang jauh-jauh hari telah digaungkan rencana pelaksanaannya tanggal 17 Januari 2022. Ya, saya lanjut ya. Sebagaimana diketahui, ribuan warga masyarakat dari berbagai penjuru akan mengepung kantor Bupati Sumeneb karena dianggap telah melanggar sumpah jabatan karena tidak menjalankan kewajiban hukumnya selaku bupati untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Sementara itu, hingga berita ini tayang, Bupati Sumeneb belum dapat dikonfirmasi. Iya. Hasil Pak Bupati ini, Pak Bupati digoreng sampai hangus. Dua media ini, Galaksi dan apa itu? Galaksi dan Detikson sudah terlihat membidik Pak Bupati secara jelas. Oleh karenanya Pak Bupati tolong hati-hati ya, hati-hati ya. Masyarakat ini sedang seperti itu. Karena masyarakat itu adalah warganya Bupati, orang yang dipimpin, dan Pak Bupati adalah pimpinannya. Saya berharap Pak Bupati, ayolah turunkan gengsi, turunkan image, turunkan macam-macam pemikiran yang menyebabkan mungkin Pak Bupati merasa marah. Tidak ada kata marah bagi seorang bupati. Karena jadi bupati adalah untuk mengayomi. Sabar kebiagi jadi bupati, cak naringkon. Artinya memang sekali lagi saya harapkan Pak Bupati ini kembalilah kepada move on, saatnya move on. Saatnya bismillah melayani. Ini kan keluar dari jargon-jargon yang selama ini sebelum pilkada dilakukan. Pak Bupati akan menjadi pembicaraan banyak orang. Inilah sekali lagi sebuah peristiwa yang memalukan sepanjang sejarah Kabupaten Sumeneb. Ada bupati disebutnya setan, ada kepala dinas atau PLT disebutnya setan. Belum pernah terjadi. Saya juga pengunjuk rasa pada zaman itu di reformasi, tapi tidak pernah ngatain itu sebagai setan Soeharto itu. Tapi karena memang yang harus dikritik ada kebijakannya. Tapi sekali lagi, saya juga tidak bisa menyalahkan mereka. Dalam arti karena mereka masih muda, emosional. Ya, sama saja mungkin di waktu saya muda. Mungkin saya emosi itu juga. Mungkin sudah bertumpuk, satu kali tidak berhasil, dua kali tidak berhasil, tiga kali muntah kemarahannya, di kepalanya pecah semuanya, kontrol dia hingga hilang. Nah, harapan saya, mari kita berdoa bersama-sama kepada Allah, mudah-mudahan Pak Bupati kita ini segera merespon, segera mengundang pengunjuk rasa, menjelaskan pahit atau manis, sampaikan itu dengan dasar-dasar hukum yang berlaku. Bukan manis tanpa dasar, bukan pahit tidak ada dasarnya, semuanya harus berdasarkan hukum yang berlaku. Saya rasa demikian ulas berita hari ini, dan harapan saya karena 3 kali ini sudah selesai, mari kita segera berdamai, mari kita segera bertaaruf sesama dua belah pihak,
untuk saling menyelesaikan persoalan ini dengan cara-cara yang baik. Saya harap juga bawaan Pak Bupati ini, kata kuncinya sebenarnya di bawaan Bupati. Dia harus bisa mengolah, menyampaikan sesuatu untuk jadikan masukan kepada Bupati. Ini seolah-olah kan ya nggak ada akhirnya. Akhirnya berakhir dengan sadisme. Sadis. Walaupun cuma yang roboh itu berupa pagar, tapi lebih sadis ucapannya. Sakit. Menyakitkan, bukan hanya buat Pak Bupati, bagi saya pribadi juga sakit rasanya. Penyebutan Bupati setan, penyebutan Ramli setan, sakit. Ya, mudah-mudahan ke depan tidak terulang lagi. Ini mungkin tragedi yang sangat memalukan bagi demokrasi di Kabupaten Sumut. Harapan saya, sekali lagi, mari tutup dengan persoalan pilkada sini, kita tutup dengan persoalan yang indah. Mari berjoget-joget, seperti ulang tahunnya kayak Hamid. Ayo berjoget-joget antara pengunjuk rasa dan Bupati berjoget-joget. Selesaikan dengan cara jogetan, nyanyi-nyanyian. Saya nyumbang lagu juga. Saya akan nyumbangkan lagunya juga, khusus untuk acara damai-damai antara pengunjuk rasa dengan Pak Bupati CS. Saya rasa demikian dulu ulas berita hari ini. Mudah-mudahan kita jumpa pada kesempatan lain. Semoga Allah selalu memberikan maghfirah kepada kita. Semoga Allah memberikan pencerahan kepada kita, kecerdasan, sehingga apa yang kita putuskan tidak salah. Setidak-tidaknya sudah dijalankan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, salam giras.